bukan seberapa banyak pendapatan yang kamu punyai, tapi seberapa banyak tabungan yang kamu bisa tabung dari pendapatan itu. Jadi kamu harus punya tabungan. Tabungan itu gunanya buat kamu dan juga buat anak kamu gitu loh, sehingga kamu bisa sekolahin dia gitu. Bahkan kamu juga dari tabungan itu kamu bisa juga belajar ilmu baru kan, sehingga efeknya kamu berubah, anak kamu juga berubah, sehingga garis lingkaran kemiskinan itu bisa putus gitu loh. Kenapa? Jadi makanya kita harus benar-benar berkorban untuk anak sekolah yang tinggi. Jadi jangan dengarkan orang ya kalau yang bilang sekolah itu nggak ada guna, sekolah tinggi nggak ada guna. Kasih contoh misalnya, oh Bill Gates drop out, itu satu di berapa miliar orang ya. Saya mau jelasin ya, jangan dengar tuh orang-orang yang bilang kayak gitu. Halo Happiest People, hari ini saya mau sharing yang saya rasakan ini banyak menjadi semacam pergumulan masyarakat luas gitu ya. Bagaimana kita bisa keluar dari garis kemiskinan? Nah, mau tahu atau mau tahu banget? Ya, kita hari ini akan membahas tentang gimana caranya kamu bisa keluar dari garis kemiskinan. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya banyak banget melihat kita terutama di Indonesia masih ada orang-orang yang kakeknya miskin, kemudian bapaknya miskin, dan kemudian anaknya miskin. Sehingga kayak lingkaran setan kemiskinan. Dan itu tidak bisa putus gitu loh. Saya hari ini pengen sharing biar gimana caranya bisa kita putusin. Dari mana? Dari kamu, dari Happiest People yang melihat ini. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus punya impian. Kamu harus punya impian yang besar gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kamu harus punya misalnya rumah sendiri. Karena impian itu yang akan mendrive, yang akan bisa menggerakkan kamu untuk kamu bisa putus dari. Kamu misalnya punya impian, oh saya pengen punya rumah sendiri, saya pengen punya mobil bila perlu. Bahkan kalau kamu bisa, kamu pengen punya cita-cita anak saya sampai harus sekolah tinggi, setinggi-tingginya yang dia mau. Sampai sarjana, sampai master, bahkan sampai PhD. Itu penting sekali ya, karena itu menjadi bahan bakar kita. Karena kadang-kadang waktu kita pengen sukses kaya, banyak sekali obstacle, banyak sekali gangguan, banyak sekali tantangan. Nah, kita perlu setiap kita jatuh, setiap kita dihina orang, kita ingat lagi sama cita-cita kita. Nah, hal kedua yang harus kamu punyain adalah kamu harus belajar ilmu-ilmu baru. Mungkin karena kamu, tadi saya cerita kakek kamu miskin, sehingga kamu mungkin juga sekolahnya tidak terlalu tinggi. Nah, kamu harus upgrade. Kamu upgrade-nya apa? Bukan sekolah lagi. Mungkin kalau udah sekolah kan susah ya, berat. Skill. Kamu harus punya skill yang bagus. Karena banyak orang yang nggak sekolah tinggi tapi punya skill. Skill itu mendatangkan uang banyak loh. Misalnya contohnya ya, tetangga saya ya. Tetangga saya punya skill apa? Perbaikin handphone. Sekalian jual handphone. Nah, itu bisa make money loh. Itu skill. Nah, coba juga dengar ya 4 hal yang bisa membuat kamu dikejar uang. Itu di situ saya menjelaskan bagaimana kamu dengan skill bisa uang itu mengejar kamu. Kita lanjut lagi ke tadi itu bahwa kamu harus belajar skill baru. Selanjutnya apa? Kamu juga harus punya cita-cita. Kalau kamu mau putusin lingkaran kemiskinan, anak kamu harus sekolah yang tinggi. Kamu harus mau berkorban juga. Kamu cari uang untuk anak kamu. Karena hanya dengan itu lingkaran kemiskinan tadi itu bisa putus gitu loh. Bukan cuma hal itu ya, tapi banyak hal. Tapi minimal pertama ya, kalau kita tahu orang Cina, orang India itu sekolah nomor 1. Kenapa? Karena dengan sekolah tinggi itu minimal bisa loh. Apakah dia nanti jadi pengusaha ataukah dia nanti jadi pekerja profesional, tapi itu bisa putus. Asal anaknya rajin juga dan mau bekerja keras, itu bisa. Tapi kalau kamu nggak kasih dia sekolah ataupun kamu nggak mau upgrade ilmu baru, kamu nggak akan bisa berubah. Penghasilan kamu tidak bertambah, sehingga kemiskinan itu berjalan aja, berjalan. Benar-benar tuh berjalan dari kakek ke kamu, bahkan ke anak kamu. Kenapa? Karena kan kamu nggak cukup uang. Kakek kamu suruh kamu nggak usah sekolah, kamu bantu saya, kata kakek kamu. Akhirnya kamu nggak sekolah kan? Akhirnya kamu kerja. Kamu gajinya ya terbatas. Sudah itu apa lagi yang terjadi? Kamu juga nyuruh anak kamu. Sehingga cucu yang kakek tadi ya juga kayak gitu. Melakukan hal yang sama. Karena nggak sekolah juga kan? Kayak gitu. Akhirnya apa? Benar-benar terjadi lingkaran setan kemiskinan. Karena nggak ada yang mutusin. Karena nggak mau sekolah. Padahal dengan sekolah kita bisa. Kamu kalau mau putusin, yaitu salah satunya yang tadi. Kamu punya mimpi. Kedua, kamu harus upgrade skill.
Nggak usah sekolah harus. Upgrade skill kan banyak. Skill itu kan banyak cara gitu loh yang bisa kamu lakukan. Bahkan ada juga skill-skill yang aneh-aneh. Kamu pernah dengar nggak misalnya ada skill menciumin tembakau? Itu bisa dapat duit banyak loh dari grupnya Jarum yang saya tahu. Banyak skill yang lain. Misalnya welding, skill welding ya. Maksudnya ngelas. Ngelas pun bisa banyak dapat duit loh. Apalagi kalau kamu sampai punya license. Jadi kamu upgrade. Kalau kamu upgrade, saya percaya hidup kamu akan berubah. Kemudian ya, ketiga, kamu harus punya tabungan. Kalau kamu punya tabungan, di video saya yang 5 prinsip cara kerja uang, bukan seberapa banyak pendapatan yang kamu punyai, tapi seberapa banyak tabungan yang kamu bisa tabung dari pendapatan itu. Jadi kamu harus punya tabungan. Tabungan itu gunanya buat kamu dan juga buat anak kamu gitu loh, sehingga kamu bisa sekolahin dia gitu. Bahkan kamu juga dari tabungan itu kamu bisa juga belajar ilmu baru kan, sehingga efeknya kamu berubah, anak kamu juga berubah, sehingga garis lingkaran kemiskinan itu bisa putus gitu loh. Kenapa? Jadi makanya kita harus benar-benar berkorban untuk anak sekolah yang tinggi. Jadi jangan dengarkan orang ya kalau yang bilang sekolah itu nggak ada guna, sekolah tinggi nggak ada guna. Kasih contoh misalnya, oh Bill Gates drop out, itu satu di berapa miliar orang ya. Saya mau jelasin ya, jangan dengar tuh orang-orang yang bilang kayak gitu. Kalau buat saya ya, sekolah itu, pendidikan tuh penting sekali. Mau perkara dia nanti mau kerja atau mau jadi pengusaha, nomor 2, yang penting kita kasih mereka dulu sekolah setinggi-tinggi. Bila perlu sampai PhD. Baru kita bisa berubah hidup kita. Kalau nggak kayak gitu, percaya deh, susah ya. Kemudian keempat, apa yang bisa membuat itu? Selain tadi kamu harus punya tabungan, keempat adalah kamu harus bergaul dengan orang-orang sukses. Cari teman-teman. Ada pepatah mengatakan, beritahu saya 5 teman terdekat kamu, saya bisa beritahu masa depan kamu. Artinya apa? Artinya kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tukang komplain, wah kerjaan saya di sini susah lah, duitnya kecil, oh teman saya ini nipu saya, oh bos saya orangnya pelit lah, nggak mau berbagi sama saya, dia sudah untung dia pegang sendiri. Kamu kalau ketemu teman-teman seperti itu dan itu jadi teman dekat kamu, saya berani jamin hidup kamu juga akan loser seperti teman-teman kamu gitu ya. Jadi bergaulah sama teman-teman yang sukses. Teman-teman yang sukses bisa memberi Kang Tau kesempatan, opportunity, bisa kasih kamu, pekerjaan nih, saya mau bangun rumah, kamu coba dong cariin saya gini. Nah, bisa dapat duit kan? Bisa cari dari itu. Apalagi banyak hal kalau teman kamu sukses, mereka butuh apa bantuan, kamu bisa bantu mereka. Mungkin apa benerin rumahnya atau apa, dan berubah kan semua. Atau mungkin teman kamu mau kasih kamu opportunity, kesempatan. Nah, makanya kamu kalau jadi orang harus jujur, harus bisa dipercaya orang, harus disiplin. Makanya perlu banget kejujuran. Salah satu kunci kesuksesan orang ternyata bukan pintar. Salah satu itu adalah juga kejujuran. Bisa dipercaya orang. Jangan selalu berpikir jadi nomor 1. Berpikir jadi nomor 2, nomor 3, itu jauh lebih enak kalau menurut saya. Nanti ada kesempatan saya akan jelasin lebih panjang lagi apa sih, kenapa sih jadi nomor 2, jadi nomor 3 jauh lebih enak gitu. Nah, sudah bergaul dengan orang sukses. Nah, terakhir nomor 5, berhenti berhutang untuk hal-hal yang hanya untuk keinginan kamu. Pengen beli handphone bagus, biar kelihatan keren. Misalnya handphone harga 20 juta, handphone 18 juta. Padahal fungsinya dengan handphone yang harga 3 juta sama aja. Kamu buat kayak gitu buat apa gitu loh. Apalagi kalau kamu sampai pinjol. Kayak kemarin tuh banyak orang sampai OJK kan bilang bahwa banyak orang beli tiket konser pakai pinjol. Kan aneh gitu loh. Gimana kamu bisa kaya kalau kamu punya utang-utang yang tidak bermanfaat? Yang utang yang benar tuh ya ini contoh aja. Kamu kerja misalnya, kamu dapat suatu pekerjaan ya, kamu dapat pekerjaan. Tempatnya tuh jauh, kamu kredit motor. Nah, itu benar gitu loh. Itu kredit motor. Motor pun kalau misalnya sudah berapa tahun pun masih ada harga. Setelah kamu bayar lunas, masih bisa dijual lagi karena sebagai aset. Tapi memang asetnya berkurang, tapi itu masih jadi aset daripada kamu pakai nge-Grab nggak dapat apa-apa kan, atau kamu Gojek gitu. Jadi berhentilah berhutang yang jelek, berhutang yang hanya untuk memenuhi keinginan kamu. Berhutanglah yang memang menjadi kebutuhan kamu. Yang saya lihat di Indonesia itu, tau nggak, orang-orang mengapa ada banyak kemiskinan di Indonesia? Karena bapak-bapak tahan beli rokok dibanding dia beli susu buat anaknya. Sangat menyedihkan, iya, tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Mereka bisa
beli rokok tapi nggak bisa beli susu buat anak. Memang beli rokoknya kan murah ya, itu sebungkus 15.000, 20.000. Kalau beli susu kan mungkin sekali beli harus 600, 500.000. Tapi coba kamu bayangkan kalau 20.000 kali 30 hari, 600.000. Dia sekali keluar 400.000 nggak sanggup. Tapi kalau dia nyicil-nyicil rokok, dia sanggup. Nah, seperti itu ya. Happiest people, kalau kamu mau berhenti, lakukan 5 cara yang tadi saya sudah sharingin ke kamu. Dan tolong inspirasi ini jangan hanya berhenti di kamu. Kamu bagikan ke teman-teman kamu, ke saudara, ke sepupu kamu, ke bahkan juga mungkin anak didiknya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga inspirasi ini berguna buat kamu dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih.